Bab 2071, Pengobatan Kekaisaran. Itulah binatang penelan langit. Kelinci ilahi 10.000 dao dapat dikatakan sebagai makhluk yang paling berpengetahuan dan paling lama bertahan di benua abadi. Karena memiliki garis keturunan kuno yang sama, tentu saja ia tahu betapa mengerikannya binatang pemakan langit. Pada saat ini, iblis kecil itu juga terbang keluar, memancarkan api sejati Phoenix yang menakutkan. Binatang gerhana Yin pun ikut berteriak, kekuatan Tai Yin melilit tubuhnya. Kelinci ilahi Wandao nyaris mati ketakutan, gemetar ketakutan, ekornya yang ungu terselip di antara kedua kakinya. Suzaku, keturunan Phoenix, Eclipse. Yin Beast. Ya Tuhan, apa-apaan tempat ini? Meskipun kelinci ilahi Wandao juga memiliki garis keturunan dari zaman kuno, namun ia jauh lebih rendah dibandingkan dengan iblis kecil, binatang pemakan langit, dan binatang pengikis Yin. Binatang pemakan langit itu meraung, lalu tiba-tiba mengayunkan cakarnya yang besar, aliran udara yang mengerikan langsung menghantam kelinci Dewa Wandao, Yin Potian dan yang lainnya. Binatang pemakan langit sudah memiliki kekuatan paling dahsyat di dunia manusia. Meskipun dia hanya klon dan tubuh aslinya masih disegel oleh Dewa Bela Diri Abadi, satu klon saja sudah cukup untuk mengusir semua orang dari benua abadi. Lindungi Yang Mulia. Meskipun kelinci ilahi Wandao merasa malu dan takut dalam hatinya, dia juga tahu pentingnya masalah ini. Jika Aiden mati, dia pasti akan mati juga. Maka ia segera meminta semua orang bekerja sama untuk melindungi Aiden dengan cara apapun. Pada saat ini, saat semua orang terpental oleh binatang pemakan langit, aura yang familiar menyebar. Yang Mulia, ini benar-benar Yang Mulia. Binatang pemakan langit itu meraung kegirangan. Saat berikutnya, setan kecil, binatang pemakan Yin, dan anjing kuning besar juga mulai menggonggong dengan panik dan bergegas mendekat bersama. Xing Wuya, Hao Weiren, Raja Dong Huang dan putranya, serta yang lainnya juga melihat Aiden tergeletak di tanah, dijaga ketat oleh orang-orang dari benua abadi. Kakak Aiden, ini kakak Aiden. Itu benar-benar kakak Aiden. Semua orang bersorak kegirangan dan berlarian ke depan tanpa menghiraukan apapun. Melihat semua orang begitu bersemangat, Wandao Sentu dan yang lainnya akhirnya merasa tenang. Bahkan orang bodoh pun akan mengerti apa yang sedang terjadi. Cepat, kirim sinyal untuk memberitahu Dewa Tanah Suci dan Suster Dewi. Xing Wuya hampir meraung. Dalam 100.000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya begitu bersemangat seperti sekarang. Titik. Kota Kekaisaran Pusat yang luas dan tak berujung belum pernah semarak seperti sekarang ini untuk waktu yang lama. Portal ke Tanah Suci rahasia yang terhubung ke Kota Kekaisaran terbuka lebar, dan 10 dewa sejati termasuk Zuokyu Yiren, Gu Qianqiu, Chu Tianquo dan Chang Songzi muncul bersama. 10 sinar cahaya abadi melonjak, menutupi Kota Kekaisaran dan membawa turun tanda-tanda keberuntungan. Putra Kaisar. Putra Kaisar terluka parah. Begitu 10 dewa sejati menerima sinyal yang dikirim Xing Wuya dan lainnya, mereka merasakan aura Putra Kaisar yang tersebar. Ada keabadian sejati lainnya. Hei, kenapa kamu merasa familiar? Ya, itu Aiden. Itu Aiden. Gu Qianqiu, Chang Songzi, dan Zuokyu Yiren benar-benar kehilangan ketenangan dan berteriak kegirangan. Saat berikutnya, ke-10 dewa abadi sejati turun bersama-sama. Yiren, Lao Gu, Aiden sudah kembali, Aiden benar-benar kembali. Xing Wuya, Hao Weiren dan yang lainnya berkata dengan emosi. Cepat, bawa mereka ke Tanah Suci untuk berobat. Chu Tianquo juga sangat bersemangat, tetapi sebagai pemimpin 10 dewa sejati, kekuatannya selalu yang terkuat. Melihat Putra Kaisar dan Aiden menunjukkan tanda-tanda mencapai pencerahan, dia buru-buru mendesak mereka. Mata Zuokyu Yiren memerah. Dia membungkuk dan memeluk Aiden. Tetesan air mata abadi jatuh dan segera mengalir ke dunia Tanah Suci. Titik. Di atas 9 langit, sebuah titik dalam waktu dan ruang. Energi peri dibiarkan di sini, dan 10 dewa abadi sejati dari Kota Kekaisaran telah bergabung untuk membuka ruang rahasia yang stabil di sini, yang disebut Tanah Suci. Pada saat ini, 10 dewa sejati tiba bersama Aiden, Putra Kaisar dan semua orang lainnya. Cepat, selamatkan Aiden dan Kaisar dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh dunia. Chu Tianquo mendesak dengan cemas. Pak Tuacu, kalau kita terburu-buru, kekacauan akan muncul. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Chang Songzi berkata dengan khawatir. Ketika mereka membawa semua orang dari benua abadi ke dunia Tanah Suci tadi, mereka sudah tahu apa yang telah terjadi. Di alam rahasia kuno, jika terjadi sesuatu pada Aiden dan Putra Kaisar, aku, Gu Qianqiu, bersumpah demi surga bahwa aku akan menghancurkan mereka. Gu Qianqiu mengayunkan pedang di tangannya dan mengumpat. Mata Zuokyu Yiren penuh kecemasan. Dia adalah keturunan saudara baik Aiden, Shen Wu Xianzun di kehidupan sebelumnya, dan memiliki darah Xianzun murni yang mengalir di tubuhnya. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan darah abadi dalam tubuhnya untuk memperbaiki jiwa Aiden yang sekarat. Dewa sejati lainnya juga berusaha sekuat tenaga untuk mengekstraksi esensi langit, bumi, dan alam semesta untuk menyelamatkan Putra Kaisar. Namun itu tidak berpengaruh sama sekali. Keduanya terluka oleh senjata kekaisaran sungguhan, dan makhluk abadi biasa tidak dapat merawat mereka sama sekali.
Armor Phoenix dan plat rahasia surgawi di tubuh Aiden semuanya menunjukkan tanda-tanda retak, dan pedang tulang naga sejati langit ungu juga layu, diterangi oleh cahaya cermin 1000 besar. Semua perawatan tidak efektif. Cepat panggil Patriark Tua Klan Dewa Taiyan untuk datang. Mungkin dia punya solusi. Chang Songzi berteriak. Saat berikutnya, seberkas cahaya peri menerobos dunia dan langsung menuju ke jarak yang tak berujung. Sesaat kemudian, alam semesta diterangi oleh bola api. Segera setelah itu, pemimpin klan Dewa Tianxiong muncul bersama beberapa tetua, putra dewa, dan Melissa. Aiden. Ketika Melissa melihat Aiden, reaksinya persis sama dengan Zuo Qiuyiren. Matanya merah dan api ilahi membakar tubuhnya. Selama 100.000 tahun, dia telah menerima bantuan dari seluruh klan ilahi Taiyan. Darah Dewa Taiyan dalam tubuhnya pada dasarnya telah terbangun. Dia sekarang menggunakan darah Dewa Taiyan yang paling murni untuk membaptis Aiden, tetapi tetap saja tidak ada pengaruhnya. Dewi, tak ada gunanya. Patriark Tua Klan Tianxiong menghela nafas dan berkata, Aiden dan Putra Kaisar terluka oleh senjata Kaisar dari alam rahasia kuno. Aku khawatir hanya dengan menemukan obat Kaisar legendaris, luka yang mereka derita dapat disembuhkan. Obat Kekaisaran. Sayangnya, obat Kekaisaran hanya ada dalam legenda. Bahkan Dewa Abadi pun belum pernah melihatnya. Aku tidak tahu di mana menemukannya. Semua orang putus asa, pengobatan Kekaisaran hanya ada dalam legenda. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar-benar ada atau tidak. Kalaupun ada, di mana kita dapat menemukannya? Obat Kekaisaran bukan hanya sekedar legenda, ia benar-benar ada. Patriark Tua dari Sekte Langit berkata dengan yakin, ada desas-desus di kuil klan kita sebelumnya bahwa pengobatan Kekaisaran yang sebenarnya memang ada di dunia. Zuo Qiuyiren, Melissa, dan Luo Tianxian bertanya dengan cemas pada saat pertama, Patriark Tua, di mana obat Kekaisaran? Ayo kita cari segera. Patriark Tua Langit-Langit memiliki ekspresi serius di wajahnya dan mendesah, alam semesta dan lautan waktu. Tiba-tiba, semua orang kembali putus asa. Lautan waktu di alam semesta terbentuk dari pertemuan sungai-sungai waktu yang tak terhitung jumlahnya, terputus-putus dan tidak teratur. Ombak di sana merupakan dunia tanpa batas yang sebanding dengan tanah asing yang gelap. Tidak seorang pun tahu bagaimana tempat ini terbentuk, namun ia memisahkan surga dan tanah asing yang gelap. Bahkan seorang abadi sejati tidak dapat melewatinya. Sepanjang sejarah, banyak sekali prajurit tak terkalahkan yang telah menyerbu lautan waktu di alam semesta dengan sikap tak terkalahkan. Namun pada akhirnya, ia tidak pernah muncul lagi, dan laut waktu semesta dapat dikatakan sebagai jedi sejati. Bab 2072, Mencari Obat Kekaisaran. Patriark Tua, tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus segera berangkat ke laut waktu semesta untuk mencari obat Kekaisaran. Melissa berkata dengan cemas. Zuo Qiuyiren mengangguk dan mendesak, Patriark Tua, para tetua, mohon tetaplah di sini untuk melindungi jiwa sejati Aiden. Kita akan berangkat ke laut waktu semesta sekarang. Hitung aku ikut. Gu Qianqiu berdiri. Dewi, aku bersamamu. Kata putra Dewa Taiyan. Setelah berkata demikian, semua orang tanpa ragu-ragu langsung merobek penghalang dunia tanah suci dan melesat menuju angkasa luas. Xing Wuya, Hao Weiren, Raja Donghuang, Yiren Moying dan semua orang di benua abadi tidak dapat pergi ke sana. Luo Tianxian sangat sedih. Dia ingin pergi ke alam semesta bersama Zuo Qiuyiren dan Melissa untuk menemukan obat kekaisaran bagi Aiden. Namun, 100.000 tahun telah berlalu, dan di zaman akhir Dharma, kecuali orang-orang setingkat putra kaisar, tak seorang pun di surga yang menjadi abadi. Oleh karena itu, kultivasinya telah mencapai puncak alam transformasi roh, sangat dekat untuk menjadi dewa sejati, tetapi dia masih belum dapat mencapai keabadian. Tidak seperti Melissa, dia memiliki darah Dewa Taiyan yang mengalir di tubuhnya. Setelah dibaptis dengan darah dewa, dan dikultivasikan dengan seluruh kekuatan klan Dewa Taiyan, dia mencapai tingkat abadi sejati melalui metode rahasia lainnya. Meskipun dia bukan seorang abadi sejati, dia sebanding dengan seorang abadi sejati. Itu adalah tempat di alam semesta di mana bahkan para dewa abadi akan tersesat, tempat di mana para dewa sejati tidak akan pernah bisa kembali, dan tempat di mana para kultivator di alam manusia tidak bisa menginjakkan kaki sama sekali. Patriark Tua Klan Tianxiong tinggal di sini untuk memimpin situasi secara keseluruhan. 7 dewa abadi di pusat kota dan beberapa tetua dewa terus menyerap kekuatan dunia yang luas untuk melindungi jiwa abadi putra kaisar dan Aiden. Pada saat yang sama, alam rahasia kuno setempat datang untuk menyerang. Binatang pemakan langit, si iblis kecil, dan si binatang pengikis yin terus melolong, melampiaskan kekhawatiran dan kemarahan mereka. Hal yang sama berlaku untuk kelinci ilahi Wandao. Di hadapan garis keturunan primordial sejati ini, garis keturunannya tampak tidak penting. Dunia tanah suci merupakan ruang yang mandiri, sangat luas, mengumpulkan semua makhluk abadi sejati di kota kekaisaran. Energi spiritual di sini sangat kaya, dan berlatih di sini jauh lebih baik daripada di dunia luar. Pada saat ini, Zuo Qiuyiren, Melissa, Taiyan Senzi, dan Gu Qianqiu sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan luas bersama-sama, melintasi satu demi satu bidang bintang yang sebesar alam semesta kuno. Ia langsung merobek simpul ruang waktu dan tiba di tepi lautan waktu kosmik. Ini adalah daerah terlarang,
Tempat aneh dan kosong yang terbentuk dari pertemuan fragmen waktu dan ruang kuno yang tak terhitung jumlahnya, tempat terdapatnya legenda yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang sejarah, ada banyak orang kuat yang dengan percaya diri menyeberangi sungai, tetapi pada akhirnya tidak pernah kembali. Bahkan jika seorang abadi memasuki tempat ini, ia akan tetap tersesat dan berada dalam bahaya kematian. Tidak seorang pun tahu seberapa besar tempat ini. Gelombang adalah dunia kuno. Menatap lautan waktu dan ruang yang memisahkan surga dan negeri asing, mereka berempat sama sekali tidak ragu dan berjalan bersama serta terjun ke dalamnya. Pada saat ini, cahaya kemasan melesat dari angkasa dan terpancar ke bawah, lalu tampaklah wajah leluhur-leluhur langit dan bumi. Ini adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh para leluhur klan Dewa Taiyan. Kau harus ingat untuk tidak menyelidiki terlalu dalam. Jika tidak, bahkan jika kau benar-benar menemukan obat kekaisaran, kau tidak akan dapat menemukan jalan kembali. Ingat, lautan waktu yang luas dan tak berujung penuh dengan bahaya, dan serpihan waktu menimbulkan turbulensi yang mengerikan. Turbulensi ini cukup untuk dengan mudah menghancurkan makhluk abadi, dan bahkan penguasa abadi harus menghindarinya. Ada pula berbagai rumor yang menyebutkan bahwa kengerian yang lebih besar sedang terjadi di kedalaman waktu. Mereka berempat mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Patriark Tua Langit dan melakukan perjalanan cepat melalui lautan waktu. Di sini, pikiran spiritual tingkat keabadian sejati mereka sangat ditekan, dan jangkauan pencarian mereka sangat terbatas. Kadang-kadang kerangka yang mengerikan muncul akibat turbulensi. Kerangka-kerangka ini berwarna emas, hitam, putih, ungu, dan beraneka warna. Mereka menghilang dalam sekejap, dan tidak seorang pun tahu waktu dan ruang apa mereka terlibat. Jenazahnya abadi setelah kematian dan dapat menahan dampak dari aliran waktu yang bergejolak. Saya yakin dia setidaknya setengah langkah abadi saat dia masih hidup. Putra Dewa Taiyan menjelaskan. Sekalipun seseorang berada di puncak keabadian sejati, begitu ia meninggal, jasadnya akan terhapus sepenuhnya oleh aturan-aturan khusus yang dipancarkan oleh aliran waktu yang bergejolak dan lenyap menjadi ketiadaan. Sisa-sisa itu setidaknya harus berada pada tingkat setengah langkah keabadian untuk menjadi abadi dan mampu mendukung kekuatan aneh seperti itu. Keempatnya memancarkan cahaya peri redup saat mereka bergerak melewatinya. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan. Mungkin saat itu mereka telah melakukan perjalanan melewati ribuan dunia yang pernah ada di dunia nyata. Sementara itu, di sisi lain, di dunia Tanah Suci, meskipun leluhur tua klan langit secara pribadi memimpin para tetua klan dewa dan para dewa abadi kota kekaisaran, dan menggunakan sihir abadi tertinggi untuk memobilisasi kekuatan seluruh dunia untuk memperbaiki Aiden dan Putra Kaisar, efeknya masih sangat minim. Bekas luka pada Aiden dan Putra Kaisar menjadi semakin serius, dan api jiwa mereka menjadi semakin lemah. Seperti halnya lilin yang bergoyang tertiup angin, sewaktu-waktu ia dapat padam sepenuhnya. Jika api jiwa telah padam seluruhnya, berarti tubuh dan jiwa telah benar-benar hancur. Hahaha, Aiden, kamu sudah sampai pada hari ini. Kami telah mengatakan bahwa aku dapat membunuhmu dalam waktu singkat dari alam rahasia kunoku. Pada saat ini, dua suara sombong keluar dari tubuh Aiden. Siapa? Para dewa terkejut, lalu mereka menemukan dua dewa sejati, Wu Jin dan Wu Zong, yang sebelumnya telah ditekan di kolam hukum oleh Aiden. Patriark Tua Klan Tianxiong mengerutkan kening dan mengulurkan tangan emasnya, dengan kekuatan hukum muncul. Kemudian dia langsung memenjarakan jiwa-jiwa yang sekarat di Wu Jing dan Wu Zong. Ternyata dia dari alam rahasia kuno. Semua orang marah dan ingin membunuh. Patriark Tua Klan Tianxiong mengabaikan jiwa lemah Wu Jing dan Wu Zong dan membuang mereka. Lagi pula, di Tanah Suci ini, ada banyak guru, jadi kedua orang ini tidak bisa melarikan diri meskipun mereka mau. Yang diminati oleh leluhur tua itu adalah kumpulan hukum dalam tubuh Aiden. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Inilah alam semesta tubuh manusia yang dibudidayakan oleh sistem ketiga seni bela diri. Itu adalah dunianya sendiri, dengan jejak-jejak hukum yang lahir dan berkembang. Dapat dikatakan bahwa begitu Anda jatuh ke dalam kolam hukum ini, hidup dan mati Anda akan sepenuhnya ditentukan oleh Aiden. Aiden adalah satu-satunya penguasa kumpulan hukum ini. Sang Patriark Tua sangat terkejut. Rasa hormat dan kerinduannya terhadap Aiden tidak kurang dari rasa hormat dan kerinduan para dewa di kota kekaisaran terhadap Putra Kaisar. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa Aiden adalah dewa abadi Haltian di kehidupan sebelumnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Situasinya sangat kritis dan tidak ada ruang untuk optimisme. Tetapi sekarang, kecuali menemukan obat kekaisaran, semua metode yang dapat digunakan telah dicoba, dan semuanya tidak ada gunanya. Jiwa Aiden dan Putra Kaisar akan segera padam. Putra Kaisar dilindungi oleh darah Kaisar abadi, dan Aiden dilindungi oleh pohon kuno Yuexi, Ibu Qixuan Huang, dan baju Zira Phoenix, jadi mereka berdua berhasil bertahan sampai sekarang. Kalau tidak, meskipun dia setengah langkah abadi, dia akan musnah sepenuhnya jika dia dipantulkan oleh senjata kekaisaran, cermin 1000 besar. Semua orang memasang ekspresi frustrasi di wajah mereka, khawatir terhadap mereka berdua. Bab 2073, Rambut Mayat Kaisar. Tiba-tiba, roda waktu dan binatang waktu yang tengah asyik menikmati momen itu pun terbangun. Setiap binatang dan setiap roda bersinar terang, seolah-olah mereka dirangsang oleh sesuatu.
Sang binatang waktu berubah menjadi bentuk seukuran kepalan tangan dan memperlihatkan wujud lengkapnya. Dasar bodoh, apa kamu takut? Sang binatang waktu berbicara dalam bahasa manusia dan memandang roda waktu. Roda waktu bergetar sedikit, seakan-akan menanggapi binatang waktu. Cermin Seribu Agung merupakan senjata kekaisaran tertinggi yang bahkan binatang waktu dan roda waktu pun tidak dapat menahannya. Baiklah, dasar bodoh, ayo kita lakukan sesuatu untuk Aiden. Timemon tampaknya hendak membuat beberapa keputusan penting. Para makhluk abadi mengambil langkah mundur. Binatang waktu adalah peri yang lahir di masa lalu. Roda waktu memiliki asal-usul yang luar biasa, tetapi jelas juga bukan sesuatu yang biasa. Setidaknya itu adalah senjata abadi. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan binatang ini. Binatang waktu terlihat mengendarai roda waktu tinggi ke angkasa, melayang di atas tubuh Aiden dan putra kaisar. Satu binatang dan satu roda memancarkan kekuatan hukum waktu yang dahsyat, menerangi keduanya. Kemudian binatang buas waktu berteriak kepada para dewa yang hadir, dengarkan perintahku dan lakukan yang terbaik. Aku akan membuka gerbang waktu, terhubung dengan sungai waktu yang sebenarnya, dan menemukan tubuh abadi tuanku. Hanya dengan cara ini kita dapat menyelamatkan Aiden dan putra kaisar. Semua orang sepakat bahwa asal-usul binatang waktu terlalu luar biasa, bahkan leluhur tua langit-langit pun terkagum-kagum. Oleh karena itu, setiap orang harus melakukan apa yang diperintahkan, mengumpulkan kekuatan dan menunggu sinyal dari binatang waktu. Cahaya binatang waktu dan roda waktu mencapai puncaknya saat ini. Hukum waktu terlihat jelas dan sangat sulit ditemukan. Hukum waktu yang mengerikan saling terkait satu sama lain, langsung menembus dunia rahasia yang dibuka oleh para dewa. Sekarang, cepat! Sang binatang waktu berteriak. Dalam sekejap, sebuah lubang besar muncul di atas alam semesta, memancarkan aura misterius. Saat berikutnya, lebih dari 10 cahaya abadi yang sangat kuat secara kolektif meledak ke arah lubang itu, tetapi tidak menimbulkan riak sedikitpun. Melihat hal itu, sang binatang waktu terus berteriak dengan cemas, belum cukup, berusahalah lebih keras, serang dengan seluruh kekuatanmu. Meski tidak semua orang tahu mengapa, mereka tetap melakukannya. Binatang waktu mengeluarkan suara-suara aneh dan terus-menerus mengeluarkan hukum-hukum waktu, sedangkan roda waktu juga memancarkan cahaya peri berwarna-warni yang amat terang. Boom, terdengar suara aneh dari lubang besar yang tiba-tiba muncul. Rasanya seperti ada binatang buas yang hendak menerjang keluar, atau seperti ada banjir yang menerobos bendungan dan menerjang ke bawah. Semua orang sangat ketakutan, dan dalam sekejap, semua orang kuat di dunia bisa merasakan atmosfer yang mengerikan di sini. Saat berikutnya, sungai mendidih muncul. Sungai itu memancarkan suasana yang luar biasa. Saat sungai mengalir deras, Anda benar-benar dapat melihat pasang surut, kejayaan dan kesedihan segala sesuatu. Kehidupan setiap orang terwujud di bawah cahayanya. Sungai waktu yang panjang. Seru kepala langit tua. Inilah sungai waktu yang sesungguhnya, yang tidak dapat dilawan, dan hanya binatang waktu yang memiliki kemampuan untuk memanggilnya. Melihat hal ini, binatang waktu berubah menjadi bola cahaya dan menyerbu masuk sambil meninggalkan pesan, orang bodoh kedua, hati-hati gerbang waktu tidak bisa ditutup sebelum aku kembali. Roda waktu hidup, dan lampu peri 5 warna berkedip gila-gilaan, menerangi pintu gelap, menunggu kembalinya binatang waktu. Sungai waktu yang tak berujung mengalir, memancarkan aura yang bahkan ditakuti oleh sang guru abadi. Di kejauhan, para dewa abadi dari 5 kekuatan utama telah merasakannya. Pikiran ilahi mereka yang mengerikan sedang memata-matai semua ini dalam suatu ruang dan waktu. Para orang kuat tingkat dewa sejati lainnya dari 5 kekuatan utama juga terkejut dan semuanya menerobos udara. Patriark tua klan Tianxiong tidak mengatakan apapun lagi. Dia secara pribadi memimpin semua orang abadi untuk waspada tinggi guna mencegah orang-orang kuat dari 5 kekuatan utama menyerang secara diam-diam. Tak lama kemudian, aura mengerikan menyebar dari pintu masuk gua misterius itu. Segera setelah penggabungan, berbagai dunia tampaknya tidak mampu menahan momentum ini. Semua hukum langit dan bumi otomatis muncul, meratap, dan langit serta bumi retak. Bahkan sungai waktu yang terwujud pun menjadi sangat tidak stabil. Guru, saya kembali. Suara binatang waktu terdengar dari pintu masuk gua. Sang binatang waktu berubah menjadi sebesar gunung dan bergegas keluar sambil membawa mayat di punggungnya. Wajah mayat itu dipenuhi dengan aura kacau, dan bahkan Yang Mulia Abadi tidak dapat mengetahui formasinya. Semuanya, ingatlah untuk tidak melihat ke arah tuanku, atau kalian akan musnah. Timemon memperingatkan dengan keras. Munculnya mayat kaisar dapat digambarkan sebagai akhir dunia. Alam semesta yang luas ini secara bertahap hancur dan runtuh, dan dunia tanah suci langsung hancur berantakan. Sungguh mengerikan, kekuatan yang secara naluriah dipancarkan oleh mayat. Jauh di sana, orang-orang kuat dari alam rahasia kuno melihat bahwa binatang waktu telah muncul lagi membawa mayat kaisar, dan mereka dengan cepat menerobos udara dan pergi. Anda harus tahu bahwa 2 dewa sejati dari alam rahasia kuno baru saja melihat mayat kaisar dan dimusnahkan dengan kejam, kehilangan makna keberadaan mereka. Sang binatang waktu dengan ganas memuntahkan hukum waktu dan mencabut sehelai rambut dari bawah mayat. Guru, maafkan aku. Aku tidak bisa lagi menemanimu dan melindungi tubuh abadimu.
Setelah mencabut rambut itu, binatang waktu melepaskan mayat sang kaisar, membiarkannya melayang menuju dunia tak dikenal di sepanjang sungai waktu yang luas. Pada saat ini, seluruh alam semesta menjadi tenang. Sang binatang waktu tidak menunda lagi dan segera mendatangi dunia tanah suci yang hancur sambil memegangi rambut. Cepatlah, hanya rambut tuanku yang bisa menyelamatkan Aiden dan putra kaisar. Timemon berkata lemah. Baru saja ia terbangun, menggunakan kekuatan waktu tertinggi, dan dengan serangan gabungan para dewa, membuka gerbang waktu, kembali ke masa lalu, dan akhirnya mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan tubuh tuannya dan membawanya kembali. Hanya untuk mencabut sehelai rambut demi menyelamatkan Aiden dan putra kaisar. Bagaimanapun juga, pemiliknya adalah kaisar abadi sejati. Sehelai rambut, setetes darah cukup untuk menghancurkan dunia. Meskipun cermin dakian merupakan senjata kekaisaran yang sesungguhnya, namun mutunya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan mayat kaisar yang asli. Rambut tipisnya dipotong menjadi dua bagian. Yang lain tidak berani melihatnya atau mendekatinya, karena di dalamnya terdapat hukum tertinggi kaisar abadi. Hanya binatang waktu itu sendiri yang menjadi hewan peliharaan yang dipelihara oleh mayat kaisar ini semasa hidupnya, sehingga hukum kekaisaran yang terdapat dalam mayat kaisar tersebut tidak akan menyerangnya. Binatang waktu memanggil roda waktu, dan setiap binatang dan setiap roda dengan gila melepaskan asal mula waktu. Dengan bantuan rambut kaisar abadi, hukum kekaisaran mulai beroperasi, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Kekuatan yang berada di luar imajinasi orang-orang melonjak dan langsung menyelimuti putra kaisar dan Aiden. Seluruh dunia berguncang. Pelat Tianji dan Zira Phoenix di tubuh Aiden secara aktif menghindarinya, tidak berani melawan hukum kekaisaran ini. Putra kaisar sudah memiliki darah murni kaisar abadi yang mengalir di tubuhnya, dan setelah bertemu dengan hukum kaisar, semacam hubungan misterius tampaknya telah terjalin. Tidak, kultivasi Aiden dan kaisar terlalu lemah, mereka tidak sanggup menahan sehelai rambut pun dari tuanku. Binatang waktu berbicara dalam bahasa manusia. Bab 2074, Musim Gugur. Kaisar abadi tidak dapat dilacak dan ada dalam legenda abadi. Sekalipun itu hanya sehelai rambut dari mayat seorang kaisar abadi yang telah meninggal entah berapa lama, hukum kekaisaran yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang kuat di tingkat yang mulia abadi. Seluruh dunia secara bertahap runtuh di bawah hukum kekaisaran yang berasal dari sehelai rambut. Terdengar ribuan suara ratapan, dan semua orang berkuasa dalam kegelapan tak berani lagi memata-matai. Hanya binatang waktu yang dapat menggunakan rambut ini, lagi pula, ia adalah peliharaan dewa abadi. Meskipun Aiden dan putra kaisar sangat berbakat, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah sosok yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Akan tetapi, bagaimanapun juga, kultivasi mereka terlalu rendah dan mereka tidak mungkin mampu menahan sehelai rambut pun dari kaisar abadi. Jadi ini membutuhkan bantuan binatang waktu dan roda waktu. Sang binatang waktu terus-menerus mengucapkan hukum-hukum waktu, dan bersama roda waktu, ia memotong sehelai rambut, lalu membaginya menjadi dua bagian, menggunakan kekuatan waktu untuk melelehkan rambut itu seluruhnya. Setelah itu, dia menyuntikkan semua hukum kekaisaran yang mengerikan yang terkandung di dalamnya ke tubuh Aiden dan kaisar untuk memperbaiki bagian keduanya yang terluka oleh cermin seribu besar. Hukum misterius menindas surga, dan segalanya menjadi tidak stabil karena keberadaan rambut kaisar abadi ini. Chronomon dan Chronowheel meledak dengan cahaya dewa paling kuat dalam sejarah, dan satu binatang buas dan satu roda melakukan pengorbanan terbesar. Cahaya binatang dan roda itu makin meredup, terus-menerus melarutkan rambut, berharap rambut itu bisa berubah wujud sepenuhnya menjadi hukum dan memasuki tubuh Aiden dan putra kaisar. Selama seluruh proses, semua orang mundur dan tidak berani menonton. Itu terlalu berbahaya. Nak, Aiden, kuharap kau tidak mengecewakanku di masa depan. Aku punya harapan besar padamu. Time Beast menjadi serius untuk pertama kalinya. Tubuh seukuran kepalan tangan itu hitam pekat, terbungkus dalam cahaya waktu, dan tampak sangat suci. Roda waktu juga digantung di atas, memperlihatkan wujud aslinya. Itu adalah benda berbentuk bulan sabit. Tidak seorang pun tahu dari bahan apa benda itu dibuat. Ada banyak retakan di sana, yang menunjukkan bahwa tempat itu pasti pernah mengalami perang yang tak terbayangkan dan brutal bertahun-tahun yang lalu. Roda waktu merupakan senjata abadi, tetapi ia juga mengandung hukum waktu tertinggi. Binatang dan roda itu terus memancarkan cahaya cemerlang, meledak dengan kekuatan asal, melelehkan rambut. Dunia tanah suci juga hancur karena tidak dapat menahan hukum kaisar, dan ada rasa sunyi dan sedih di mana-mana. Saat sinar cahaya yang bahkan yang mulia abadi tidak dapat menatap langsung menyala, rambut itu akhirnya terbelah menjadi dua bagian. Setengahnya jatuh pada Aiden dan setengahnya lagi pada putra kaisar. Api jiwa Aiden dan putra kaisar, yang hendak padam, pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan retakan di tubuh dan jiwa mereka yang tidak pernah sembuh setelah mereka berpisah juga sembuh dengan cepat. Inilah hukum kekaisaran yang memasuki tubuh keduanya, membantu mereka pulih dari luka-luka mereka dan menghilangkan hukum kekaisaran yang terkandung dalam cermin seribu besar. Tetapi seluruh prosesnya panjang dan sangat memakan energi. Aura binatang waktu dan roda waktu jelas semakin melemah, dan hampir semua orang bisa merasakannya dengan jelas. Kecemerlangan binatang buas dan roda itu meredup, dan retakan muncul di badan binatang waktu dan badan roda waktu, memperlihatkan tanda-tanda akan hancur total.
Hukum kekaisaran masih terus berlanjut, terus menyatu ke dalam tubuh Aiden dan Putra Kaisar, bahkan setelah operasi roda waktu dan binatang waktu. Tetapi bagaimanapun juga, hukum yang terkandung dalam rambut seorang kaisar abadi sejati jelas tidak sesederhana itu. Tampaknya baik tubuh maupun jiwa mereka tidak mampu menahan hukum sejati dari kaisar abadi. Namun pada titik ini, Time Beast tidak bisa lagi terlalu khawatir. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Aiden dan Putra Kaisar. Adapun untuk menemukan obat kekaisaran, peluangnya terlalu tipis. Aiden, aku pergi sekarang. Sang binatang waktu berbicara dalam bahasa manusia, dengan sedikit nada kesedihan dalam suaranya. Katakan pada Aiden bahwa saat kau menjadi kuat suatu hari nanti, kau harus menemukan jasad majikanku dan melindunginya dengan baik. Majikanku tidak akan mati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat membunuhnya. Ia akan kembali suatu hari nanti. Ada rasa sedih di udara, dan saat berikutnya tubuh binatang waktu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan paling primitif, melayang di antara langit dan bumi. Kemudian, roda waktu tiba-tiba retak, dan esensi setiap binatang dan roda habis sepenuhnya, tumpah ke tubuh Putra Kaisar dan Aiden. Boom, alam semesta bergemuruh dan rasa sedih pun muncul. Hujan darah mulai turun dari langit, dan fenomena langit menangis pun muncul. Binatang waktu adalah peri yang lahir di masa depan, dan roda waktu merupakan senjata ajaib milik penguasa abadi. Keduanya setidaknya sebanding dengan keabadian sejati, jadi ketika mereka jatuh, semua jalan tergerak dan pemandangan surga menangis muncul. Hukum kekaisaran juga sepenuhnya menghilang dan sepenuhnya meresap ke dalam tubuh Aiden dan Putra Kaisar. Semua orang memandang semua ini dengan bingung. Aiden dan Putra Kaisar tidak segera bangun. Binatang waktu dan roda waktu berubah sepenuhnya menjadi debu purba dan jatuh sepenuhnya. Jauh di sana, makhluk-makhluk kuat lainnya dari seluruh alam melihat hukum kekaisaran menghilang, dan baru saat itulah mereka berani memata-matai lebih jauh. Akan tetapi, dengan kehadiran leluhur lama klan dewa, Tianxiong, seorang setengah abadi yang kuat, yang bertanggung jawab, orang-orang kuat dari 5 kekuatan utama tidak berani bertindak gegabah. Akan tetapi, sang dewa abadi tidak dapat bertindak semaunya, jika tidak dunia akan hancur total. Hei, apakah senior Time Beast sudah jatuh? Chang Songzi bertanya dengan sedih. Patriark tua klan Tianxiong mengangguk, alisnya tidak mampu menyembunyikan kesepiannya. Dunia tanah suci yang hancur dipenuhi kesedihan, disertai angin kencang yang bertiup kencang. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tak seorang pun melanjutkan menggunakan kekuatan sihir mereka, melainkan dengan sabar menatap Aiden yang terbaring di tanah. Bahkan seseorang sekuat dewa sejati dapat dengan jelas merasakan bahwa api jiwa Aiden dan Putra Kaisar semakin kuat sedikit demi sedikit, dan aura mereka juga semakin kuat. Akhirnya, keduanya membuka mata mereka hampir bersamaan dan meraung ke langit. Di alam rahasia kuno, aku, Aiden, bersumpah untuk membalaskan dendam ini. Jika putraku sang kaisar tidak menghancurkan dunia rahasia kuno dalam kehidupan ini, aku tidak akan pernah menjadi abadi. Kedua prajurit muda yang tak terkalahkan itu mengepalkan tangan mereka dan bersumpah kepada 10.000 dao yang tak terlihat. Sumpah semacam ini umumnya akan diingat oleh semua Tao. Jika orang yang membuat sumpah tidak memenuhi sumpahnya, hati Tao-nya akan rusak dan ia akan sulit membuat kemajuan lebih lanjut. Semua orang sangat gembira melihat Aiden dan Putra Kaisar bangun dan pulih dari luka-luka mereka, dan batu di hati mereka akhirnya jatuh ke tanah. Kakak Aiden. Ayah. Kakak Aiden. Yang mulia. Hao Weiren, Xing Wuya, Raja Donghuang beserta putranya, saudara laki-laki dan perempuan Feng, Yin Potian, si iblis kecil, binatang penelan langit, dan binatang pengikis Yin semuanya berlari mendekat. Beberapa dewa sejati di kota kekaisaran juga berjalan mendekat dan bertanya tentang Putra Kaisar dengan prihatin. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Aiden merasa rumit. Saat itu, dia dan sang pangeran berada di ambang hidup dan mati, kesadaran mereka kabur, tetapi mereka masih sangat jelas tentang semua yang terjadi di dunia luar. Aiden menatap binatang waktu dan roda waktu yang telah lama menghilang di antara langit dan bumi, lalu berkata dengan linglung, hal kecil, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menemukan tuanmu dan membawa kembali tubuhnya yang abadi. Bab 2075, Penyelamatan. Setelah berkata demikian, Aiden membungkuk ke arah dunia yang tak berujung. Putra Kaisar pun sama, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu seperti Aiden. Tetapi Putra Kaisar memiliki darah Kaisar abadi yang murni mengalir di tubuhnya, yang sangat mulia. Tidak mudah baginya untuk menunjuk ke langit dan menyembah. Aiden. Luo Fusen datang. Dia berteriak, berlari dan memeluk Aiden erat-erat, matanya merah. Aku sangat merindukanmu selama 100.000 tahun. 100.000 tahun telah berlalu, dan kau akhirnya kembali. Luo Fusen memeluk Aiden erat-erat dan mulai menangis. Dia awalnya adalah putri dari keluarga Luo di domain bintang Changlan. Ketika dewa sejati mengepung domain bintang Changlan, Guqian Qiu bertahan sendirian sampai Aiden kembali dari alam rahasia Shenwu. Dengan satu pedang, dia melukai banyak orang abadi dan menyelesaikan krisis. Sejak itu, Luo Fusen telah mengikuti Aiden. Setelah berpisah selama 10.000 tahun, Aiden memasuki tanah asing yang gelap sendirian, dan hampir semua orang mengira dia tidak akan pernah kembali.
Jadi bagaimana jika saya cukup beruntung untuk selamat? Ada lautan waktu kosmik antara tanah asing yang gelap dan surga, yang bahkan seorang abadi tidak dapat menyeberanginya. Aku tidak menyangka Aiden benar-benar akan muncul hari ini. Dia dengan lembut membelai Luo Fusen, kemudian menatap ke arah sanak saudara dan teman-temannya. Segalanya masih terasa familiar, dan banyak hal telah terjadi di antaranya. Patriark tua klan Tianxiong juga datang, dan beberapa tetua juga dipenuhi dengan kegembiraan. Peri Zuokyu, Dewi, Master Pavilion Gu, dan Putra Dewa. Peri Zuokyu, Dewi, Master Pavilion Gu, dan Putra Dewa telah pergi ke Laut Waktu Semesta untuk mencari obat kaisar. Kata Patriark tua Langit-Langit. Aiden mengangguk ketika mendengar ini, dan segera memutuskan untuk memicu proses pergi ke alam semesta dan lautan waktu untuk menjemput keempat orang itu. Mungkin tidak ada seorang pun di alam semesta yang tahu lebih baik daripada dia betapa berbahayanya lautan waktu dan ruang. Dalam kehidupan sebelumnya, saat dia menjadi Dewa Abadi Haotian, dia menjalani hidup dan mati untuk menemukan jalan khusus. Ia bersekutu dengan banyak bawahan termasuk para Inhuman dan para Dewa Taiyan, lalu pergi ke tanah asing yang gelap, membunuh mereka sebanyak 7 kali untuk masuk dan keluar. Dalam kehidupan ini, ketika dia berada di tanah asing yang gelap, Raja Phoenix yang jatuh memberinya armor Phoenix untuk membantunya memasuki alam semesta dan lautan waktu lagi. Dia mengerti bahayanya. Belum lagi keabadian sejati, bahkan seorang Master Abadi pun tidak akan pernah kembali. Semua orang tunggu aku di sini, aku akan pergi dan menjemput mereka. Sambil berbicara, Aiden mengayunkan pedangnya, lalu sebuah retakan muncul di langit dan bumi, jalan keemasan pun terbentang hingga ke kejauhan yang tak berujung. Aiden tidak mengatakan apa-apa dan melangkah maju. Ayah, kami ingin pergi bersamamu. Setan Suzaku kecil berteriak dan mengikuti dengan kepakan sayapnya yang merah menyala. Binatang pemakan langit dan binatang pengikis Yin mengikuti dari dekat. Tunggu aku di sini, alam semesta dan lautan waktu sangatlah berbahaya. Jangan gegabah. Aiden memberi perintah. Baiklah, ayah, berhati-hatilah dan pastikan untuk membawa kembali ibu pertama dan kedua. Ibu ketiga dan aku akan menunggumu. Setan kecil itu berkata demikian dengan sangat masuk akal, lalu tinggal di bahu Luo Fusen. Begitu Aiden pergi, Putra Kaisar tidak menunda sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan memukul secara langsung untuk menghancurkan alam semesta. Seberkas cahaya ungu membentang hingga jarak yang tak berujung, lalu Putra Kaisar menginjaknya. Baik Aiden maupun Dizzy sangat cepat, dan keduanya merupakan jenius yang unik. Aiden memiliki inkarnasi kedua, tubuh Buddha teratai emas, dan telah mengolah mata langit guntur, menguasai kekuatan Taiyin, Dao Jue Agung, Jue Prajurit Surgawi, dan pedang tulang naga sejati langit ungu, senjata abadi yang pamungkas. Dia pernah mengolah tubuh ilahi kekacauan, namun kemudian dirasuki oleh Patriark Klan Ilahi Taiyin yang berpura-pura menjadi Patriark Klan Ilahi Taiyan. Belum lagi Putra Kaisar, ia memiliki darah Kaisar abadi di tubuhnya. Keduanya memamerkan kekuatan magis mereka dan melakukan perjalanan melalui alam semesta purba yang tak berujung. Bintang-bintang di langit dan bumi mengalir mundur di bawah kaki mereka dan serpihan-serpihan waktu berterbangan. Setelah melewati turbulensi yang luas, keduanya juga tiba di tepi lautan waktu kosmik. Putra Kaisar itu sangat acuh tak acuh, rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin. Dia menatap lautan waktu yang tak berujung dengan semacam kerinduan di antara alisnya. Konon katanya dengan menyeberangi lautan ini, seseorang bisa mencapai daratan lain yang gelap, asing, dan tak terbatas. Putra Kaisar berkata dengan dingin. Bagus. Aiden yakin, memang benar, tetapi lautan waktu di alam semesta terbentuk dari perpaduan dunia kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah hancur. Ada banyak sekali turbulensi waktu di dalamnya, yang dipenuhi dengan segala macam kengerian dan keanehan. Setiap gelombang adalah dunia yang tak berujung, sangat berbahaya, dan bahkan yang mulia abadi merasa sulit untuk menyeberanginya. Putra Kaisar tertawa terbahak-bahak, lalu berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan menukik lurus ke dalam. Aiden tidak ragu-ragu dan menyerbu sambil memancarkan cahaya pedang. Lautan waktu yang tak terbatas penuh dengan bahaya. Putra Kaisar dikelilingi oleh cahaya ungu, yang merupakan sesuatu yang berhubungan dengan Kaisar abadi dan dapat secara efektif menahan turbulensi waktu di lautan waktu. Aiden hanya bisa mengandalkan Phoenix Armor dan Xuan Huang Mother Key yang dijatuhkan dari Tianji Dis untuk melindungi tubuhnya, jadi keduanya aman untuk waktu yang singkat. Namun semakin dalam Anda menyelaminya, semakin berbahaya jadinya. Jika Anda terjebak dalam turbulensi waktu yang muncul pada waktu yang tidak diketahui, Anda pasti tersesat. Kecuali seseorang memiliki kemampuan bawaan binatang waktu untuk menyeberangi sungai waktu yang panjang dan tidak tersesat. Di lautan waktu yang gelap, semuanya sunyi, tidak ada satu makhluk hidup pun. Ikuti aku dengan seksama, jangan sampai terpisah. Aiden mengingatkan. Sang pangeran ragu-ragu sejenak. Dia merasa Aiden tampaknya akrab dengan alam semesta dan lautan waktu. Akan tetapi, Putra Kaisar tidak terlalu memikirkannya, dan melakukan perjalanan melintasi lautan waktu yang luas bersama Aiden. Pada saat yang sama, di titik tertentu di lautan waktu di alam semesta. Ada badai hitam yang mengerikan di sini, semuanya terdiri dari turbulensi waktu.
Tidak seorang pun tahu seberapa besar badai itu, tetapi badai itu cukup untuk memengaruhi waktu sejarah yang berbeda dan dunia yang berbeda. Keempat orang itu, Taiyan Shenzi, Melissa, Zhuo Qiuyiren, dan Gu Qianqiu, sudah dipenuhi bekas luka. Keempatnya berdiri saling membelakangi, tidak berani berpisah, dan siap bertempur. Keempat orang itu tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak mereka memasuki lautan waktu di alam semesta. Dalam pergolakan waktu yang tiada akhir ini, waktu tidak lagi memiliki banyak arti. Tetapi badai gelap yang terdiri dari turbulensi waktu membawa bahaya besar bagi mereka. Melihat sekeliling, lautan waktu yang luas dipenuhi dengan badai yang mengerikan. Gu Qianqiu mencoba menebas badai itu dengan pedangnya, tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Putra Dewa Taiyan sedang mandi dalam api ilahi Taiyan, mencoba menggunakan api ilahi untuk membakar badai yang mengerikan ini, tetapi hanya sedikit berhasil. Zhuo Qiuyiren bahkan menggunakan metode rahasia Dewa Perang Abadi, tetapi tetap saja tidak ada pengaruhnya. Badai hitam itu menjadi satu-satunya yang ada di daerah ini, dan keempat orang itu tidak dapat melarikan diri, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Setelah pertempuran itu, banyak bekas luka mengerikan tertinggal di tubuh abadi keempat pria itu. Namun demi menemukan obat kekaisaran dan kembali menyelamatkan Aiden dan putra kaisar, mereka berempat tidak mundur sama sekali dan berusaha sekuat tenaga. Sepertinya kemungkinan besar kita harus tinggal di sini. Putra Dewa Taiyan berkata dengan ringan. Tidak, kami pasti akan menemukan obat kekaisaran dan meninggalkan laut waktu semesta. Zhuo Qiuyiren berkata dengan tegas. Ya, apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan Aiden. Melissa juga menegaskan. Gu Qianqiu berpikir sejenak dan berkata, badai hitam ini semuanya tersusun dari turbulensi waktu, yang melibatkan hukum. Meskipun kita dapat memobilisasi beberapa undang-undang, undang-undang itu terlalu tidak penting dibandingkan dengan ini. Petik 2. Bersambung.